Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber untuk membantu orang tua dalam menemani putra putrinya belajar. Ya, saya memberikan pembahasan. Ini adalah buku tematik SD kelas 5, tema 4, subtema yang ketiga. Ya, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Kita lihat, wah ini seorang anak yang sedang melihat keluar jendela ya. Siti dia namanya. Agar terjadi pertukaran udara, Siti membuka jendela kamar. Kamar Siti menjadi sejuk dan segar. Siti selalu mengintip udara segar dari kamar. Siti pun hidup sehat. Itulah salah satu cara Siti ya untuk menjaga kesehatan. Bagaimana cara lain yang dilakukan Siti untuk menjaga kesehatan ya? Cara ini adalah menghirup udara segar. Cara lain adalah tentu saja aktif bergerak. Ya, aktif bergerak. Dengan bagaimana caranya aktif bergerak? Bisa berolahraga, bisa menari, bisa membantu orang tua. Ya, yang penting aktif bergerak, otot-otot menjadi lebih kuat. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Sesuai dengan kata pepatah, mensana in corpore sano. Nah, seperti itu ya. Minggu pagi Siti, ya, Dayu dan Lina bersepeda santai. Ya, mereka bersepeda santai dari rumah Siti pukul 6 menuju alun-alun. Jarak rumah Siti menuju alun-alun tidak jauh, ya. Lebih kurang 5 km. Siti, Dayu, dan Lina hanya menghabiskan waktu 15 menit untuk sampai ke alun-alun. Oke ya. Kita lanjutkan. Kalau kalian mencari di buku kalian halaman 93 ya. Siti, Dayu, dan Lina telah melakukan salah satu bentuk olahraga yang bisa memperlancar peredaran darah mereka, yaitu bersepeda santai. Tahukah kamu bahwa bersepeda santai dapat menjaga kesehatan organ peredaran darah, khususnya jantung. Jantung sehat, memompa darah lancar, darah akan terdistribusi lancar ke seluruh tubuh. Ya, sebagaimana ditegaskan dalam sebuah penelitian di Inggris, tepatnya British Medical Association (BMA), bahwa bersepeda sejauh 20 mil dalam seminggu akan mengurangi risiko jantung koroner sebesar 50%. 20 mil itu berapa? 21 mil itu sekitar 1,5 km. Jadi sekitar kalau dalam kilometer 30 km ya. 20 dikalikan 1,5 sama dengan 30 ya. Jadi ini 20 mil dalam kilometer adalah 30 km. Tapi ini bukan sekali naik sepeda dalam seminggu ya. Dalam seminggu. Oke, bersepeda dengan santai akan mengatur detak jantung sehingga otot-otot bekerja dengan baik. Jantung sangat berperan dalam peredaran darah manusia, yaitu sebagai pemompa. Ya. Selain jantung, organ peredaran darah manusia adalah pembuluh darah. Pembuluh darah manusia memiliki fungsi sebagai pengangkut makanan dan berbagai zat sisa metabolisme tubuh, racun-racun. Contohnya adalah CO2. CO2 adalah zat sisa yang harus dikeluarkan dari tubuh. Ya. Pembuluh darah dan jantung bertanggung jawab untuk mengalirkan darah yang mengandung nutrisi, oksigen, hormon, dan gas-gas lain. Organ peredaran darah manusia dapat mengalami gangguan oleh penyakit maupun kelainan. Ya, ada penyakit, ada kelainan. Ya. Di antaranya jantung koroner. Ya, jantung koroner ini masuk kelainan. Ya, bukan karena bibit penyakit, tapi karena ada penyumbatan pada pembuluh darah di jantung. Oke. Oleh karena itu jantung perlu dijaga kesehatannya. Apa itu jantung koroner? Jantung koroner merupakan penyakit jantung yang disebabkan oleh tersumbatnya arteri koroner. Koroner itu artinya jantung ya, arteri koroner. Yaitu pembuluh yang menyuplai kardio ya, jantung bukan koroner ya. Arteri koroner nama dari arteri ya, maaf salah tadi. Kardio jantung itu. Yaitu pembuluh yang menyuplai darah ke jantung ya, namanya arteri koroner. Penyumbatan pembuluh tersebut dapat terjadi karena adanya endapan lemak.
terutama kolesterol. Lah ini makanan yang berlemak ini pada lapisan dalam dinding pembuluh. Penyumbatan pembuluh arteri dikenal dengan istilah arteriosklerosis ya. Sekali lagi, penyumbatan pembuluh arteri. Jadi arterinya disebutkan di depan arteriosklerosis ya, arteriosklerosis. Nah, itu penyumbatan pembuluh arteri. Karena ada nama yang mirip arteriosklerosis ini. Arteriosis kalau nggak salah. Ya, mirip. Jadi harus hati-hati di sini. Ada dua penyakit yang namanya mirip ini, ya, atau ini kelainan ya, penyumbatan. Arteriosklerosis. Nah, ayo menulis. Selain jantung koroner, masih banyak contoh penyakit yang dapat mengganggu peredaran darah. Sekarang tugas kamu untuk mencari contoh penyakit yang bisa mengganggu organ peredaran darah manusia beserta cara pencegahannya. Kamu bisa mencari informasi dari berbagai sumber bacaan, termasuk internet. Tulislah hasilnya dalam bentuk tabel. Ya, penyakit ya di sini peredaran darah jantung koroner. Cara pencegahannya mengurangi konsumsi lemak jenuh ya, mengurangi konsumsi ya makanan yang mengandung kolesterol gitu aja, makanan yang mengandung kolesterol hanya dikurangi saja. Ya, kolesterol ini juga berguna untuk kesehatan. Ini merupakan nilai gizi yang kita butuhkan juga. Tapi kalau kebanyakan itu bahaya. Kemudian ada penyakit lagi darah ya yang berhubungan dengan jantung, anemia. Anemia ini harus banyak mengkonsumsi zat besi, ya, bisa dari hati ya, bisa dari ya, kalau daging itu hati, atau sayur ya, sayur contohnya bayam atau kelor. Kemudian ada jantung koroner, ada anemia, ada leukemia. Ya, menghindari makanan yang bersifat karsinogen. Makanan karsinogen. Terus kemudian menghindari paparan radioaktif. Paparan sinar radioaktif. Nah, kemudian ada penyakit yang berhubungan dengan arteriosklerosis. Arteriosklerosis, sklerosis. Nah, sama dengan jantung koroner ya, mengurangi makanan yang mengandung kolesterol. Terus kemudian varises itu kayak penyumbatan pembuluh darah di kaki ya. Cara pencegahannya adalah beristirahat cukup ya, tidak berdiri terlalu lama, ya, beristirahat cukup dalam posisi tidak tekuk ya, dalam posisi kaki tidak ditekuk, kaki ditekuk saat istirahat. Ya, yang lainnya kalian bisa cari sendiri di internet, banyak sekali
informasi-informasi tentang penyakit yang berhubungan dengan darah dan organ-organ yang menyertainya. Ya, ada stroke. Nah, stroke yang mirip juga penyumbatan pembuluh darah tapi di otak. Nah, ini penyumbatan pembuluh darah ini banyak sekali macamnya. Termasuk wasir. Wasir itu pembuluh darah tapi di dubur, ya. Jadi namanya lain-lain sesuai dengan tempatnya, penyebabnya sama, yaitu penyumbatan pembuluh darah. Makanya makan itu harus seimbang, ya. Mencegah lebih baik daripada mengobati, itulah slogan kesehatan yang sering kita dengar. Apa makna dari slogan tersebut? Tentu saja slogan yang berisi nasihat. Adapun makna dari slogan tersebut adalah mencegah timbulnya faktor yang dapat menyebabkan terjangkitnya penyakit. Mencegah lebih baik daripada mengobati penyakit yang terlanjur menyangkut tubuh kita. Pada dasarnya faktor penyebab timbulnya penyakit diminimalisasi dengan cara mencegah. Ya, nasihat bagi masyarakat secara umum bisa dilakukan melalui berbagai media, melalui slogan. Selain nasihat juga disampaikan melalui pantun seperti contoh berikut ini. Indahnya persahabatan, saling menjaga dan menghormati. Jagalah kesehatan badan, jangan sampai mengobati. Nah, jangan sampai mengobati. Kalau bisa kita jaga kesehatan itu, ya. Masih ingatkah kamu dengan berbagai pantun untuk menguji ingatanmu? Perhatikan pantun. Kacang goreng enak dimakan, kue tape diberi ragi. Kalau tembok sudah dibesarkan, jangan ada coretan lagi. Nah, itu contoh pantun juga. Apa jenis pantun di atas? Pantun nasihat. Nasihat. Berapa baitkah pantun di atas? 1 bait. Jadi satu kesatuan ini 1 bait, ya. 1 bait terdiri atas berapa bariskah pantun di atas? 4 baris. Tuliskan baris yang merupakan sampiran. Di sini adalah sampiran, ya, sampiran. Kalian tulis ulang aja di sini. Tuliskan baris yang merupakan isi. Ini adalah isi. Tulislah jawabanmu dalam bentuk tabel berikut ini, ya. Wah, ini tinggal pindah saja, ya. Nah, silakan kalian pindah sendiri. Pantun berbentuk puisi terdiri atas 4 baris berirama silang ABAB. Disusun dengan irama yang indah dan memiliki makna yang penting. Pantun termasuk karya yang dapat menghibur sekaligus menegur. Pantun merupakan ungkapan perasaan dan pikiran yang disusun dengan kata-kata indah, sehingga sangat menarik untuk didengarkan atau dibaca. Pantun menjadi ciri khas bangsa Indonesia dalam mendidik dan menyampaikan hal-hal yang bermanfaat. Oke. Memang indah bunga selasih, selasih bunga tanpa getah. Lingkungan asri juga bersih, belajarnya nyaman, hatinya betah. Nah, kita lihat ini berakhiran ih, di sini ih, di sini ah, di sini ah. Oke. Berdasarkan pantun di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Pantun memiliki 1 bait terdiri atas 4 baris. 1, 2, 3, 4. Suku kata tiap baris berurutan berjumlah 9, 9, 10, 11. Intinya jumlahnya harus dari 8 sampai 12, ya. Kisarannya sekian. Setiap baris terdiri dari 4 kata. Ya, baris yang menunjukkan sampiran, ya, 4 kata, ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, ya. Baris yang menunjukkan sampiran yaitu memang indah bunga selasih, baris pertama. Selasih bunga tanpa getah, baris kedua. Baris yang menunjukkan isi yaitu lingkungan asri juga bersih, belajar nyaman, hati betah. Oke. Pantun bersajak ABAB, pantun di atas termasuk jenis pantun nasihat. Berdasarkan uraian di atas, coba tuliskan kembali bagian-bagian dari pantun dan ciri-ciri pantun, tuliskan dalam kolom. Kalian tinggal menuliskan ulang apa yang ada di sini. Oke. Kemudian ayo mencoba. Kamu telah memahami bagian-bagian ciri pantun. Kamu juga tahu tentang jenis pantun. Nah,
Sekarang coba kamu buat pantun minimal satu bait dan tersusun 4 baris. Tema pantun yaitu menjaga kesehatan tubuh. Pantun dalam kolom. Ya, kita misalnya jantung jadi sehat, jantung jadi sehat, jantung kita jadi sehat. Ya, mungkin jantung isinya dulu aja, jantung kita jadi sehat. Ya, ya, 1, 2, 3, 4. Ya. Olahraga secara teratur, olahraga secara teratur. Ya. Mari olahraga secara teratur, ya. Mari olahraga. Mari olahraga teratur. Biar 4 caranya dihilangkan. Mari olahraga teratur, jantung kita jadi sehat. Ya. Nah, sekarang yang berakhiran dengan ya. Jangan kamu jadi penganggur. Nah, gitu misalnya. Jangan kamu suka menganggur. Ya, suka menganggur. Ya. Misalnya pengangguran tidak berkat. Kita cari kata yang at. Ya, at itu apa? Misalnya sikap itu tidak tepat. Nah, gitu. Sikap itu tak manfaat. Nah, sikap itu tiada manfaat. Nah, at loh ya. Jangan kamu suka menganggur, sikap itu tiada manfaat. Mari kita olahraga teratur, jantung kita jadi sehat. Pas ya, jadi terdiri dari 4 kata, 4 baris, sajaknya kalau kita lihat ABAB. Ya, A, B, A, B. Organ peredaran darah memegang peranan penting dalam kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu sudah seharusnya setiap orang menjaga dan mencegah terjadinya gangguan-gangguan terhadap organ peredaran darah dalam tubuh. Bagaimana caranya? Cara paling mudah dan murah tanpa biaya dalam menjaga dan mencegah terjadinya gangguan-gangguan organ peredaran darah manusia ya sudah dicontohkan oleh Siti dan teman-temannya, yaitu bersepeda santai. Masih banyak cara lain yang bisa kamu lakukan untuk menjaga kesehatan organ peredaran dalam tubuh. Nah, apa sajakah itu? Ya, ayo membaca. Kita akan membaca. Peredaran darah juga sangat erat kaitannya dengan kerja dari jantung. Semakin baik kondisi jantung, maka peredaran darah di dalam tubuh menjadi semakin baik. Namun demikian, tidak semua orang memiliki kondisi peredaran darah yang normal dan dapat berfungsi dengan baik. Ada beberapa orang yang memiliki kelainan dan juga penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah mereka. Ada beberapa penyebab yang menjadi faktor timbulnya penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah manusia. Beberapa penyebab yang dimaksud seperti faktor keturunan, obesitas atau kegemukan, pengaruh timbulnya suatu penyakit kronis, gaya hidup yang tidak sehat oleh karena asap rokok misalnya. Baik pada perokok aktif maupun pasif. Aktif itu yang merokok, pasif yang menghirup asapnya aja padahal dia nggak merokok. Nah, itu perokok pasif. Berdasarkan penyebab yang ada, kamu tentunya bisa mengidentifikasi cara mencegah timbulnya penyakit seperti berikut. Berolahraga secara teratur, tidur yang cukup, atur pola makan, hindari asap rokok baik sebagai perokok aktif maupun pasif. Jangan merokok, rokok membunuhmu. Itu slogannya. Kamu telah mempelajari banyak hal dalam materi pembelajaran satu ini. Coba kamu renungkan kembali dan tuliskan inti materi yang kamu peroleh dalam pelajaran satu ini. Apakah kamu sudah menjaga kesehatan organ peredaran darah dalam tubuhmu? Ya, hasil renungan apa? Sudah apa belum? Misalnya sudah. Ya, bagaimanakah bentuk usaha yang sudah kamu lakukan untuk mencegah terjadinya gangguan pada organ peredaran darahmu? Makan sayuran yang banyak mengandung zat besi, ya. Gemar makan sayuran yang mengandung zat besi, ya, zat
besi. Misalnya seperti itu. Gemar berolahraga. Berolahraga. Ya, kemudian selain sayuran yang mengandung zat besi, gemar berolahraga, istirahat teratur. Ya. Kemudian apalagi yang bisa menjaga menghindari mengurangi makanan yang mengandung kolesterol tinggi, mengurangi makanan yang banyak mengandung kolesterol. Ya, menghindari makanan yang bersifat karsinogen, menghindari makanan yang mengandung zat karsinogen seperti pewarna buatan, ya, terus pengawet buatan. Apa ada pengawet yang nggak buatan? Ada, garam, gula itu pengawet juga, tapi alami, ya, bukan zat kimia yang bisa menyebabkan efek buruk, ya. Nah, kerjasama dengan orang tua. Demi menjaga kesehatan organ peredaran darah dalam tubuh, lakukan olahraga bersama keluargamu. Lakukan secara rutin setidaknya seminggu sekali. Tuliskan olahraga yang biasa kamu lakukan bersama keluarga. Tulis kegiatan olahraga dalam kurun waktu 1 bulan. Minggu pertama olahraga apa? Nah, ini kalian sendiri yang menulis, paling tidak tahu, ya. Mungkin lari pagi, mungkin bersepeda, dan lain-lain sesuai dengan apa olahraga yang kalian lakukan. Udin gemar membaca. Udin memiliki banyak buku cerita rakyat. Ada cerita Lutung Kasarung, Bawang Merah dan Bawang Putih, Keong Mas, dan masih banyak lagi cerita rakyat lainnya. Udin jadi mengetahui beberapa cerita rakyat dari berbagai daerah. Ini penting loh, ya, memahami cerita rakyat karena banyak nasihat yang baik di situ. Ayo menulis. Sore hari Edo bermain ke rumah Udin. Edo melihat banyak buku cerita di rumah Udin. Edo bermaksud meminjam salah satu cerita yang berjudul Kancil dan Siput. Udin pun meminjami buku ceritanya kepada Edo. Edo bergegas pulang setelah Udin meminjaminya buku. Ya, tidak lupa Edo mengucapkan terima kasih dan pamitan sebelum meninggalkan rumah Udin. Sikap yang baik yang perlu kamu teladani dari diri Udin adalah, ya, sikap baik Udin yang perlu diteladani adalah bersedia meminjami buku, ya, bersedia meminjamkan bukunya. Nah, ini sesuai dengan konsep berbagi karena dia suka berbagi. Karena Udin suka berbagi. Sikap baik itu yang perlu diteladani adalah semangat membacanya, ya, kemauan dia untuk membaca. Kemauan Edo untuk membaca. Buku adalah jendela dunia. Dengan banyak membaca buku, kita akan tahu banyak hal. Biasakan membaca. Kita menyebutnya sebagai budaya literasi. Agar kita memiliki banyak pengetahuan. Alasan peneladanan sikap Udin dan Edo karena, ya, karena ini sudah ada alasannya, ya. Udin suka berbagi, ya, dan Edo gemar membaca. Ini yang harus kita teladani, sikap suka berbagi dan gemar membaca. Perhatikan cerita bergambar berikut ini. Alkisah. Diceritakan bahwa Raja Siput mengetahui akan kedatangan makhluk yang paling cerdik, yaitu si Kancil, di perkampungannya. Raja Siput mengumpulkan warganya untuk bersiap
menghadapi kecerdikan si kancil. Saat kancil datang, Raja Siput menyambutnya dengan kepongahan dan kesombongannya. Si kancil bercerita tentang kecerdikannya yang berhasil mengelabui harimau dan manusia. Siput yang mendengarkan kesombongan si kancil merasa geram, ingin segera menguji kecerdikan si kancil. Ya. Setelah mendengarkan cerita kecerdikan si kancil, Raja Siput menyampaikan maksudnya yang ingin menguji kecerdikan si kancil dengan menantangnya berlomba lari sampai ke hulu sungai. Sebelumnya Raja Siput sudah memerintahkan bahwa hanya siap berbaris sepanjang sungai ke hulu. Mereka sepakat bahwa jika kancil berencana lari ke daratan memanggil Siput, maka Siput yang ada di depan kancil menjawab Nah, seperti itu ya. Kesepakatan antara Raja Siput dan kancil pun dibuat. Mereka sepakat lomba lari ke hulu sungai. Kancil berlari lewat daratan. Raja Siput lari dari lumpur sungai. Tepat pada waktunya datanglah si kancil. Dia menuntut agar perlombaan segera dimulai. Raja Siput yang sudah lama bersiap segera beringsut ke pinggir sungai. Sementara itu, beberapa ekor siput yang lain berada di pinggir sungai ingin menyaksikan perlombaan itu. 1, 2, 3, si kancil memberi komando, tanda perlombaan dimulai. Ya, lihat ini ya. Wah, larinya cepat juga siput ya. Dengan sikap kancil melompat berlari sekencang-kencangnya. Setiap 50 langkah dia berseru, "Di mana engkau siput?" Jabat siput yang berada di depannya. Si kancil semakin mempercepat larinya, lalu terdengar lagi kancil berseru, "Di mana engkau siput?" Kembali terdengar jawaban siput telah berada di depannya. Si kancil menjadi marah dan kian memperkuat larinya. Setiap kali dia berseru selalu dijawab oleh siput yang telah berada di depannya. Demikian seterusnya. Si kancil tidak dapat mengalahkan siput dalam perlombaan. Ia tidak dapat menerka taktik yang dipakai oleh Raja Siput dan anak buahnya. Akhirnya dia merasa kelelahan sampai menggerutu dengan nafas terengah-engah. Sang kancil pun berkata, "Hai siput, mulai hari ini aku nyatakan bahwa engkaulah binatang paling cerdik dan dapat mengalahkan aku. Selamat tinggal." Setelah itu sang Raja Kancil pun melompat dan lari menghilang dari perkampungan siput. Ya. Sekarang tinggallah siput itu bergembira ria. Mereka yang telah bekerja keras bergotong royong dapat membina persatuan dan kesatuan. Ya. Nah, akhirnya bergembira ria. Berdasarkan cerita gambar di atas, siapakah yang memiliki sikap sombong? Yang memiliki sikap sombong adalah Raja Siput. Kancil juga sombong ya, tadi disebutkan kancil juga sombong loh. Jadi kedua-duanya kok saling sombong, bagaimana? Kita lihat. Ya. Kita baca lagi. Saat kancil datang, Raja Siput menyambutnya dengan kepongahan dan kesombongannya. Si kancil bercerita tentang kecerdikannya berhasil mengelabui harimau dan siput. Siput mendengarkan kesombongan. Nah ini, siput yang mendengarkan kesombongan si kancil merasa geram dan segera menguji kecerdikan si kancil. Jadi di cerita ini disebutkan bahwa si kancil lah yang sombong. Ya, si kancil yang sombong. Berdasarkan cerita di atas, siapakah yang memiliki sikap sombong dan pongah? Kancil. Bagaimana pendapatmu terhadap sikap tersebut? Kesombongan itu adalah sikap yang buruk. Sombong adalah sikap yang buruk karena akan membuat kita tidak disukai. Ya, jadi kalau kita sombong, kita itu dibenci sama orang. Maka hindarilah sifat sombong. Kamu telah membaca sebuah cerita bergambar atau disingkat cergam. Kamu tentu bisa membuat cerita bergambar seperti di atas. Apa sebenarnya cerita bergambar itu? Bagaimana cara membuat cerita bergambar? Cergam merupakan kependekan dari cerita bergambar. Cergam mengandung pengertian perpaduan gambar dan teks yang berbaur menjadi satu kesatuan.
ya, serta mengandung keindahan dan cerita yang bermakna. Itulah yang dimaksud dengan cerita bergambar. Apakah yang dimaksud dengan gambar bercerita? Ya, apakah yang dimaksud dengan gambar bercerita? Ungkaplah pendapatmu mengenai gambar cerita. Tuliskan dalam kolom berikut. Cerita bergambar adalah ini tadi adalah perpaduan gambar dan teks yang berbaur, gambar dan teks yang berbaur menjadi satu kesatuan mengandung serta mengandung keindahan dan cerita yang bermakna, satu kesatuan yang serta mengandung keindahan dan cerita yang bermakna. Oke. Ada beberapa langkah yang harus kamu perhatikan dalam membuat gambar cerita. Beberapa langkah yang dimaksud adalah sebagai berikut. Tentukan ide, gagasan, tema yang akan dibuat. Tentukan karakter tokoh utamanya dan karakter dari tokoh pembantunya dalam cerita. Buatlah alur cerita sederhana secara garis besar menggambarkan isi cerita. Kemudian masing-masing bisa dikembangkan. Mulai menggambar dan sesuai dengan alur cerita yang telah dibuat. Kamu telah memahami langkah-langkah membuat gambar cerita. Sekarang coba kamu praktikkan membuat gambar cerita. Suatu adegan gambar saja, ceritanya sebagai berikut. Suatu hari Kancil sedang berbicara serius dengan kura-kura. Jadi kita harus memperhatikan bentuk kancil seperti apa. Bentuknya kancil, kancil caranya seperti itu. Ekspresinya bagaimana? Mungkin kita bisa mencontoh ini. Contoh seperti itu. Jadi kita bisa mencontoh sebuah gambar. Setelah mencontoh, kita setelah dapat idenya, kita tinggal membuat gambar kancil sesuai dengan contoh yang ada. Jadi gambar kancil itu kayak kelinci, tapi kakinya lebih panjang. Seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini. Kancil. Oke. Jadi sketnya dulu, nanti gambarnya akan kita perbaiki. Misalnya kura-kuranya kita gambar agak besar gambar kancil yang sedang ngobrol dengan kura-kura. Wah, kura-kuranya bentuk batoknya seperti ini misalnya. Nah, ini agak panjang. Ini kita bikin seperti ini. Di sini ada lubang untuk keluarnya kaki seperti ini. Ini kancil sedang ngobrol sama kura-kura. Kemudian setelah jadi sketnya, kita perbaiki bentuknya. Oke, mungkin kita bisa mengoreksi sedikit, menunjukkan biar kelihatan maksudnya biar kelihatannya lebih ekspresif. Mungkin kita perbaiki matanya. Kalau kurang bagus kita bisa menghapusnya lagi. Oke. Nah, kemudian kita bisa menambahkan ini tanaman-tanaman di sekitarnya, mungkin sebagai hiasan. Biar suasana lebih kelihatan kalau itu di hutan. Nah, ini sketch, nanti bisa diperbaiki. Oke. Tahukah kamu, kancil termasuk hewan mamalia? Kancil memiliki jantung yang terdiri atas 4 ruang, sama dengan manusia, yaitu 2 atrium dan 2 ventricle. Hampir sama dengan manusia, 2 atrium dan 2 ventricle. Atrium itu bagian yang atas, atrium. Ventricle yang bawah.
Atrium bisa kita sebut sebagai serambi, ventricle itu bili. Oke, jantung mamalia telah lengkap dengan sekat-sekat yang sempurna serta cabang-cabang dari pembuluh aorta yang banyak. Jadi pembuluh aorta itu berangkat dari ventricle yang kiri. Ya. Nah, di sini cabang-cabang ya, pembuluh arteri yang besar ya, didapatkan darah dari sini. Sini daerah yang memompa darah ya ke seluruh tubuh. Ya. Bagaimana peredaran darah pada hewan mamalia seperti kancil? Bagaimana cara memelihara kesehatan organ peredaran darah seperti kancil? Sama dengan manusia, ya, kancil juga harus aktif bergerak, ya. Organ peredaran darah pada hewan berbeda-beda. Coba kamu cari informasi mengenai organ peredaran darah hewan dan cara memeliharanya. Tulislah hasilnya dalam bentuk berikut. Nama hewan misalnya di sini kucing misalnya, kucing. Kucing karena mamalia, organ peredaran darahnya sama dengan manusia, ada jantung dan pembuluh darah. Ya, gangguan pada organ peredaran darah sama dengan manusia juga, mungkin bisa penyempitan pembuluh darah, mungkin bisa stroke ya, mungkin bisa penyempitan pembuluh darah. Cara memelihara kesehatan organ peredaran darah, aktif bergerak. Kucing pun ada yang malas bergerak, tidur saja kerjanya. Ya, nama hewan selain kucing ada organ peredaran. Tuliskan hasilnya ya. Organ peredaran darah pada hewan-hewan berbeda-beda. Coba kamu cari informasi. Ada cacing. Ya, cacing organ peredaran darahnya itu. Cacing ini darahnya darah terbuka dia, ya. Jadi kalian akan susah membayangkan. Jadi yang besar-besar aja ya. Kucing, ular misalnya, ular. Nah, ular itu adalah reptil, ya, reptil seperti ular. Terus itu sekat jantungnya masih belum sempurna, ya, sekat jantung belum sempurna. Organ peredaran darah sama ya, jantung. Nah, yang bedanya sekat belum sempurna. Sempurna. Ya, gangguan pada organ peredaran darah yang jelas masih sering bercampur ya, darah bersih dan kotor sering tercampur. Ya, cara memelihara kesehatan peredaran darah. Nah, dia ular ini termasuk reptil. Jadi dia itu memanaskan darahnya dengan cara berjemur di bawah matahari. Terus ada lagi ikan. Sama, organ peredaran darahnya jantung dan pembuluh darah, cuman jantungnya 2 ruang. Dan pembuluh darah. Gangguan peredaran darahnya saya nggak tahu. Coba cari di internet ya. Kalau ikan seperti apa, cara memeliharanya jelas saya nggak pernah lihat ikan sate jantung masalahnya ya. Jadi untuk menghindari ketidaktahuan mungkin kita bisa pilih hewan yang lain. Sebenarnya hewan yang lain, kucing misalnya, anjing. Sama dengan kucing, mamalia sama ya. Jadi sama dengan kucing tadi. Jadi kita menuliskan ulang ini. Oke, kita bisa lanjutkan. Apa saja yang telah kamu pelajari pada pembelajaran ini? Apakah kamu sudah memahami semua yang kamu pelajari? Tuliskan pada kolom hasil renungan. Belajar apa saja? Intinya menjaga kesehatan organ peredaran darah. Kerjasama dengan orang tua, ya. Tanyakan kepada orang tuamu cerita yang paling mereka sukai, kemudian gambarlah secara sederhana tokoh dari cerita yang disukai orang tuamu pada kolom berikut. Bekerjalah dengan orang tuamu. Ini kalian dengan orang tua. Jadi ya harus ada komunikasi ya dengan ayah atau bunda. Kita lanjutkan pada halaman berikutnya.
Ya, kita sampai halaman 107 ini. Dayu membacakan pantun buatannya di depan kelas. Pantun Dayu jenis pantun jenaka. Yang lucu ya. Dayu berhasil membuat tertawa teman-temannya melalui pantunnya. Artinya Dayu berhasil menyampaikan amanat dari pantun itu. Apa makna amanat pantun? Pagi ini Dayu dan teman satu kelasnya sedang mengikuti pelajaran tentang pantun. Bu guru menjelaskan cara pembuatan pantun. Bu guru menjelaskan bahwa membuat pantun harus memperhatikan sajak dalam pantun. Misalnya akhiran baris pertama adalah N, maka baris ketiga juga harus N. Jika akhiran baris keduanya T, maka akhiran baris keempatnya juga T, seperti contoh pantun berikut. Jalan-jalan dekat pohon, akhiran baris N. Tempat indah, hijau rumput berakhiran dengan T. Pada Tuhan kita memohon, akhir barisan N sesuai ajaran yang kita tuntut. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nggak harus 4 ya, kadang-kadang 5 juga ya. Akhiran baris T. Cara memelihara kesehatan organ, ini nggak usah dibaca. Bu guru juga menjelaskan bahwa membuat pantun harus memperhatikan amanat atau pesan dan nasihat yang ingin disampaikan pada pembaca. Bu guru mencontohkan sebuah pantun yang mengandung amanat, ajakan kepada masyarakat untuk bergotong royong. Contohnya seperti ini. Siang-siang makan buah kedondong, rasa takut melihat besarnya ular. Mari kita melakukan gotong royong agar pekerjaan cepat kelar. Nah, ini kurang cocok ya. Makan kedondong, rasa takut melihat besarnya ular ini sebenarnya kualitasnya, secara kualitas kurang bagus ya. Karena tidak nyambung. Lebih bagus kalau nyambung. Mari kita melakukan gotong royong agar pekerjaan cepat kelar. Ya. Jadi siang-siang makan buah kedondong, makan kedondong sampai kelar. Ya ini kelar juga, jangan ya. Jadi kita harus mencari kalimat yang pas. Memang gampang-gampang susah seperti ini. Ya. Buah kedondong jangan tertukar lah, misalnya gitu ya. Kedondong jambu jangan tertukar. Ya, jadi saya lebih suka kalau ini misalnya kedondong jambu jangan tertukar. Jadi jangan tertukar dengan buah jambu, kan gitu ya. Itu lebih nyambung. Gotong royong merupakan salah satu jenis tanggung jawab warga masyarakat. Apa sebenarnya gotong royong itu? Mengapa gotong royong menjadi tanggung jawab warga masyarakat? Nah, ini rumah bisa dipindahkan dengan adanya gotong royong. Tanpa orang banyak nggak mungkin bisa pindah rumah, ya kan? Nah, ini luar biasa. Contoh bentuk kegiatan gotong royong berdasarkan gambar di atas, buatlah kesimpulan tentang pengertian gotong royong, unsur-unsur gotong royong, dan manfaat dari gotong royong. Ya, jadi dari gotong royong adalah bekerja bersama-sama, secara sukarela, berdasarkan kekeluargaan, secara kekeluargaan gitu aja ya. Secara sukarela berdasarkan semangat kekeluargaan itu, semangat kekeluargaan. Nah, ini kalimatnya sudah enak ini. Bekerja bersama-sama secara sukarela berdasarkan semangat kekeluargaan, itulah gotong royong. Unsur gotong royong meliputi saling tolong menolong, ya, saling tolong menolong, atau nggak usah saling, dia langsung tolong menolong. Unsurnya, kemudian unsur kekeluargaan, kerukunan, kebersamaan. Nah, bisa juga ditambahkan keikhlasan. Oke ya. Manfaat gotong royong adalah pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai. Menjadi ringan dan cepat selesai. Gotong royong memiliki arti penting dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan serta meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan sesama
dengan sesama. Oleh karena itu gotong royong menjadi tanggung jawab semua warga masyarakat. Apa makna tanggung jawab warga masyarakat itu? Pada dasarnya setiap orang tidak bisa hidup sendiri tanpa pertolongan orang lain, tidak bisa. Ya, sejak dalam kandungan sampai mati setiap orang membutuhkan pertolongan orang lain. Orang yang saling membutuhkan dan mempunyai kepentingan yang sama dalam suatu tempat disebut masyarakat. Hidup bersama dalam masyarakat penting karena Tuhan menciptakan manusia untuk saling melengkapi, saling membantu dan saling menyayangi serta saling menjaga hubungan baik dengan orang lain. Ya. Untuk menjaga hubungan baik kehidupan masyarakat, maka setiap anggota masyarakat hendaknya sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah menjalankan tugas dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat. Ini adalah tanggung jawab, ya, menjalankan tugas dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai warga masyarakat, setiap individu hendaknya memperhatikan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya agar tercipta kehidupan yang harmonis. Berikut jenis-jenis tanggung jawab warga masyarakat. Yang nomor 1, memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Tanggung jawab warga masyarakat dalam memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan peraturan-peraturan dalam masyarakat. Sebagai contoh, peraturan jam belajar masyarakat dan kegiatan ronda, ya, malam yang dilaksanakan secara bergiliran. Melaksanakan peraturan-peraturan dalam masyarakat tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab segenap warga masyarakat. Nomor 2, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Untuk menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat dibutuhkan prinsip dasar yang kuat, yaitu sebagai berikut. Ya, membina keserasian, keselarasan dan keseimbangan dalam berbagai lingkungan kehidupan, saling mengasihi, membina dan memberi antar sesama, tidak menonjolkan perbedaan tetapi mencari kesamaan. Nah, ini ya. Dengan prinsip di atas, kamu hendaknya bisa menunjukkan perilaku yang mencerminkan sikap menjaga memelihara rasa persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat, yaitu sebagai berikut. Hidup rukun dengan semangat kekeluargaan antar warga masyarakat. Setiap warga masyarakat menyelesaikan masalah sosial secara bersama-sama. Ya, rukun, selesaikan masalah sosial bersama, ya. Bergaul dengan sesama warga masyarakat dengan tidak, ya, bergaul dengan tidak membeda-bedakan suku, agama, ras atau aliran. Menggunakan bahasa Indonesia, ya, secara baik dan benar dalam bergaul antar suku bangsa. Mengadakan bakti sosial dalam yang ada di lingkungan masyarakat, ya. Kemudian meningkatkan rasa solidaritas, ya, keutuhan, ya, sosial terhadap sesama anggota masyarakat. Rasa solidaritas sosial terhadap sesama anggota masyarakat mutlak diperlukan dalam mewujudkan keharmonisan hidup bermasyarakat. Rasa solidaritas mengandung prinsip saling membantu, ya, saling peduli, saling bekerja sama dan saling berbagi dalam mendukung pembangunan masyarakat setempat, baik secara keuangan maupun tenaga. Salah satu bentuk upaya meningkatkan solidaritas adalah, ya, membiasakan bekerja sama atau gotong royong. Gotong royong sebagai bentuk kerjasama antar individu dan kelompok, dan antar kelompok dengan kelompok, membentuk suatu norma saling percaya untuk melakukan kerjasama dan menangani masalah menjadi kepentingan bersama. Menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat dan menghindari disintegrasi masyarakat, bangsa, dan negara. Terjadinya disintegrasi atau perpecahan antar warga masyarakat biasanya dipicu oleh adanya tindakan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat. Arti diskriminasi adalah memperlakukan orang atau sekelompok, biasanya minoritas, secara berbeda berdasarkan karakteristik seperti asal ras, asal negara, agama, keyakinan politik, atau agama. Kebiasaan sosial, ya, jenis kelamin, orientasi seksual, bahasa, dan usia. Diskriminasi adalah prinsip yang mengatakan bahwa semua orang tidak sama. Tindakan-tindakan diskriminasi tersebut hendaknya kamu buang jauh dalam pergaulan hidup bermasyarakat demi persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat. Ayah menulis,
Buatlah kesimpulan dari bacaan tentang tanggung jawab individu sebagai warga masyarakat. Tuliskan dalam kolom berikut. Tanggung jawab individu sebagai warga masyarakat adalah mematuhi semua aturan. Aturan yang berlaku. Bersikap adil, toleransi, miliki sifat toleransi dalam masyarakat, kemudian bersedia bergotong royong. Bergotong royong. Oke. Prinsip utama dalam kehidupan masyarakat adalah mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau golongan. Prinsip ini dapat kamu wujudkan saat bermusyawarah guna mengambil keputusan bersama dari seluruh warga masyarakat. Sudahkah masyarakat tempat tinggalmu melaksanakan prinsip mengutamakan kepentingan bersama dalam mengambil keputusan? Ya, kalau di lingkungan Pak Ali sudah. Pemilihan RT, pemilihan RW, ya itu salah satu wujud dari kebersamaan dalam masyarakat. Ayo mengamati. Lakukan pengamatan terhadap pelaksanaan musyawarah dalam masyarakat di lingkungan tempat tinggalmu. Amati sikap warga masyarakat dalam menerima pendapat orang lain yang berbeda dengan pendapatnya. Amati pula sikap warga yang pendapatnya tidak diterima sebagai keputusan. Ya. Tuliskan pengamatanmu dalam kolom berikut agar dinilai Bapak Ibu hasil pengamatannya seperti apa. Kalian tuliskan. Kalian datanglah pada rapat-rapat yang ada di desa, perhatikan apakah mereka bisa melaksanakan musyawarah ini dengan benar. Tanggung jawab seseorang sebagai warga masyarakat juga tercermin dari sikap dalam pergaulan masyarakat. Orang yang bertanggung jawab akan selalu berinteraksi baik dengan anggota masyarakat lain dalam lingkungannya. Interaksi tersebut memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Bagaimana bentuk interaksi sosial yang dibutuhkan dalam pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia? Kita lihat di bawah ini. Interaksi sosial merupakan dasar bagi semua aktivitas manusia yang berhubungan dengan orang lain. Proses interaksi tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Proses interaksi dapat terjadi apabila ada pertemuan dua orang atau lebih. Selain itu, interaksi terjadi karena ada kepentingan pemenuhan kebutuhan masyarakat di berbagai bidang. Contohnya bidang ekonomi. Ya. Kepentingan ekonomi adalah kepentingan seseorang yang saling bergantung satu sama lain. Ya. Kepentingan ekonomi, kepentingan yang saling bergantung. Hubungannya dalam perdagangan, kebutuhan pemenuhan makan, sandang, papan, interaksi dalam ekonomi dapat kita jumpai di pasar atau tempat perbelanjaan. Penjual butuh pembeli, pembeli juga butuh penjual, saling bergantung ya. Di tempat terjadinya proses interaksi ekonomi. Kita jualan, kalau tidak ada pembeli bagaimana? Kita mau beli, kalau nggak ada yang jual bagaimana? Nah, antara penjual dan pembeli ini saling terjadi ketergantungan. Selain kepentingan ekonomi dalam bentuk barang, kepentingan ekonomi yang lain dalam bentuk jasa. Guru butuh murid. Kalau tidak ada murid, ngajar siapa? Murid butuh guru. Kalau tidak ada guru, belajar dari siapa? Itu adalah salah satu bentuk ya. Misalnya banyaknya organisasi yang menawarkan jasa kepada masyarakat umum seperti lembaga belajar, bank, rumah sakit, event organizer, jasa paket atau kurir, sampai jasa cuci. Semua produk jasa termasuk dalam interaksi ekonomi. Secara umum, interaksi ekonomi ditandai dengan adanya hubungan antar dua individu atau antar individu dengan lembaga yang menggunakan proses transaksi uang. Ya. Bidang politik sekarang. Jenis kepentingan ini digunakan oleh para anggota pemerintahan dan anggota partai politik untuk menjalankan kekuasaan negara. Di dalam kepentingan politik terdapat juga kepentingan keamanan dan pertahanan. Kepentingan ini secara umum ditandai dengan adanya proses transaksi politis dan kesepakatan untuk menjalankan negara. Jadi partai politik butuh rakyat untuk mencoblos, butuh suaranya untuk bisa naik dalam jabatan tertentu. Ya, rakyat juga butuh diwakili. Rakyat bisa memilih partai politik mana yang disukai.
ya. Di bidang sosial budaya sekarang. Dalam kepentingan sosial, seseorang selalu ingin mendapatkan tempat atau kedudukan dalam masyarakat. Kepentingan ini akan menimbulkan interaksi dalam masyarakat karena kedudukan seorang ditentukan oleh pengakuan masyarakat di sekitarnya. Jadi mencari kedudukan tanpa pengakuan masyarakat sangat tidak mungkin terjadi. Kalau kalian ingin diakui, kalian harus berbuat baik, maka orang akan segan terhadap kalian. Kalau kalian mengacau, bikin ricuh, orang akan memandang rendah kalian, ya. Sementara itu kepentingan di bidang budaya berkaitan dengan pola-pola perilaku manusia, perilaku bahasa, organisasi, religi, seni yang telah menjadi kebiasaan turun-menurun dari leluhur. Warga masyarakat yang saling berinteraksi tidak tertutup kemungkinan akan ikut berinteraksi pula dalam bidang budaya, sehingga terjadi pengaruh budaya satu dengan budaya yang lain. Ya, misalnya budaya baju Muslim dipengaruhi oleh budaya Cina, baju koko. Nah, itu atau pakaian, ya. Jadi pakaian kita yang pakai songkok itu sudah bukan hanya milik umat Muslim saja, tapi semua warga Indonesia ya bisa menggunakannya, yaitu namanya akulturasi budaya, ya. Kita menggunakan pakaian ini terpengaruh dari budaya Barat misalnya. Jadi kita asal budaya itu baik dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai asli kita, ya, nilai-nilai yang kita pegang, maka tidak masalah, ya, itu memperkaya. Bidang moral sekarang. Kepentingan moral berarti kepentingan yang berangkat dari keprihatinan akan rendahnya situasi moralitas masyarakat di wilayah tertentu. Situasi yang demikian menggugah para pemerhati sosial untuk menggalang kegiatan moral agar mutu masyarakat meningkat. Contohnya kepentingan moral yaitu syiar agama, pelatihan, keterampilan masyarakat, dan pembinaan masyarakat oleh pemerintah. Tujuannya agar kesadaran masyarakat di wilayah tersebut timbul untuk maju bersama masyarakat di wilayah lain dalam membangun bangsa. Gotong royong memiliki arti penting dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan serta meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan dengan sesama. Oleh karena itu gotong royong menjadi tanggung jawab setiap warga masyarakat. Interaksi dalam berbagai bidang tersebut secara otomatis akan memengaruhi pembangunan bidang-bidang yang bersangkutan baik ekonomi, politik, sosial, budaya maupun moral. Moral ini sangat penting, ya. Tentu saja yang diharapkan interaksi tersebut dapat membawa pembangunan yang bersifat kemajuan daripada kemunduran. Ya. Berdasarkan bacaan di atas, interaksi yang memenuhi bidang apa yang pernah kamu lakukan? Sebagai contoh, kamu pernah melihat adegan gotong royong dari sekitar tempat tinggalmu. Dengan demikian, kamu telah melakukan interaksi di bidang moral. Ya. Bidang ekonomi, interaksinya, bentuk interaksi yang pernah saya lakukan membeli barang, ya, membeli jajan. Jadi kalian mengeluarkan uang, ya, pemilik jajannya, pemilik warungnya mendapat uang, ya. Bidang ekonomi membeli baju, ya, itu bidang ekonomi juga, ya. Mungkin kalian adalah anak dari pedagang, ya. Menjual kue, mungkin kalian bukan membeli tapi menjual kue, ya. Atau di bidang ekonomi kalian belajar di koperasi sekolah, menjadi petugas koperasi sekolah, dan jangan lupa membayar SPP juga bidang ekonomi. Oke, di bidang politik, ya. Interaksi apa yang pernah saya lakukan? Contohnya di bidang politik adalah untuk orang tua, ya, ini bukan untuk anak-anak. Kalau bidang politik ini mungkin di bidang politik untuk anak-anak adalah menyaksikan pemilu, mungkin juga hanya menyaksikan saja, ya, pemilihan RW itu masuk bidang politik juga, ya, menyaksikan pemilihan RW, ya, pemilihan
RW, kemudian mempelajari PKN, belajar PKN, mengamalkan Pancasila, termasuk ada hubungannya dengan politik sebenarnya ya. Apa yang secara langsung politik untuk anak yang seusia yang belum memiliki hak politik ya. Jadi pemilihan-pemilihan aja ya, pemilihan yang politik boleh juga pemilihan ketua kelas ya, pemilihan ketua kelas. Ini politik belajar politik itu sebenarnya kan belajar kepemimpinan juga, bisa dilatih dari pemilihan ketua kelas ya, pemilihan bendara, terus kemudian latihan dasar kepemimpinan LDKS, latihan dasar kepemimpinan siswa ya, mengikuti LDKS. Itu latihan di bidang politik juga ya, latihan mengikuti LDKS gitu aja. LDKS ya, intinya bagaimana memimpin ya kan. Oke, di bidang sosial dan budaya mengikuti pentas seni, bergotong royong ya, mengikuti seni musik ya, belajar musik, ini sosial budaya juga ya. Interaksi, yang interaksi mungkin ikut ekstrakurikuler, itu sosial budaya. Mengikuti ekskul musik, musik daerah misalnya gamelan, itu di bidang sosial budaya. Bergotong royong tadi sudah ya, bekerja bakti ya, terus kemudian yang ada hubungannya dengan sosial dan budaya, mengikuti karnaval. Terus kemudian di bidang moral ya, melerai teman yang bertengkar, bagi yang muslim mungkin ya, mengikuti pondok Ramadan, atau mungkin yang Kristen mengikuti retreat ya, atau agama lain yang mengikuti kegiatan-kegiatan agama, itu di bidang moral juga ya. Toleransi beragama ya, bersikap adil ya, menjaga ketertiban. Nah, ini adalah yang berhubungan dengan moral. Selesai menyelesaikan tentang amanat pantun, Bu Guru menutup pertemuan dengan memberikan pesan kepada peserta didik untuk berhati-hati saat pulang sekolah. Bu Guru berpesan pada peserta didik yang bersepeda seperti Siti agar tidak mengayuh sepeda dalam kecepatan tinggi karena jalanan ramai kendaraan besar. Itu termasuk moral juga ya. Setiap orang selalu melakukan interaksi dengan orang lain. Sekarang coba kamu renungkan interaksi dalam bidang apa saja yang pernah kamu lakukan dengan orang lain. Ya, mungkin kalian mengikuti bimbel, kalian akan berinteraksi dengan guru bimbel atau guru privat. Ya, interaksi juga membeli barang di pasar. Itu adalah bentuk interaksi juga. Ya, menerima tamu. Ini interaksi, bermain. Ini juga interaksi, ya. Banyak sekali interaksi yang bisa kalian lakukan, ya.
dan beribadah, itu berinteraksi juga dengan teman-teman ya. Kemudian interaksi lagi misalnya sekolah, yang jelas ya. Jangan lupa sekolah ya. Coba kamu tuliskan pengalaman berinteraksimu dengan orang lain. Apakah berinteraksi kamu menghadapi masalah? Tuliskan dalam kolom berikut. Nah, kalau ada masalah coba disebutkan di sini. Mungkin mengikuti bimbel, mungkin kalian bertengkar dengan teman bimbel, atau menerima tamu kalian pernah kurang sopan dengan tamu misalnya ya, terus diingatkan mama. Coba kalian tulis, atau di sekolah kalian pernah apa yang bermasalah, kalian pernah merasa dikucilkan atau kalian dibully, tulis saja. Kerjasama dengan orang tua, diskusikan masalah berikut bersama orang tuamu di rumah. Pada era globalisasi seperti saat ini, interaksi budaya semakin terbuka lebar, bahkan budaya daerah bisa berinteraksi dengan budaya luar negeri. Bagaimana upaya yang kamu lakukan agar budaya daerah tidak tergantikan dengan budaya luar negeri yang belum tentu sesuai dengan pribadi bangsa Indonesia? Tuliskan diskusimu bersama orang tua. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus bangga. Kita harus bangga dengan budaya yang kita miliki. Ya. Yang kedua, kita harus menyaring ya, budaya yang masuk, yang baik ditiru dan yang tidak baik ditinggalkan. Ya, misalnya pergaulan bebas, merokok, narkoba, itu buruk, jangan ditiru ya. Nah, itu kita tinggalkan. Nah, kita akan teruskan lagi di video selanjutnya. Kita akhiri videonya sampai di sini ya. Jadi tunggu update dari saya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.